merindukan lawatan Allah pagi hari ini. Kami perlukan Allah. Kami perlukan Allah. Kami tidak mampu ketika kami berjalan sendiri. Kami tidak akan mampu berbuat apapun juga tanpa tuntunan tangan Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan saat ini. Kami rindu akan Engkau, supaya kami pribadi lepas agar sungguh jiwa roh kami dipuaskan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu firman, kami buka hati kami saat ini. Kami minta kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hati, pikiran, batin kami. Kami persiapkan hati kami di tanah yang gembur untuk ditaburi benih firman, sehingga benih itu boleh tumbuh subur dalam kehidupan kami. Bukan sekedar subur, tetapi juga berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Tolong kami hamba dengan otoritas-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Dan kami tidak jauh mengizinkan segala kuasa yang coba-coba mengambil alih konsentrasi kami, hati kami, pikir kami saat ini. Dan kami bersehati memanggil nama Tuhan yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau patahkan, kami mau tolak semua intimidasi apapun di dalam hati dan pikiran kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya pergerakan Roh Kudus ada di tempat ini, menguasai hati kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap menerima dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita berkata, Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Gak semangat ya. Shalom. Shalom. Pertama dua yang kita alami. Shalom. Yes. Selamat Hari Kartini ya, walaupun sudah ada ya. Selamat Hari Kartini. Ya, kita melihat perjuangan Kartini yang luar biasa. Kalau enggak Kartini waktu itu berjuang untuk wanita ya, mungkin wanita saat ini jatuh melulu gitu ya. Enggak ada kemajuan ya, enggak ada menjadi kedobrak. Tetapi adanya Kartini menjadikan kita wanita-wanita hebat ya. Melalui Kartini kuasa Allah bekerja untuk wanita-wanita yang hebat ya. Saat pagi hari ini kita bersyukur kita menjadi wanita. Amin. Berikan mudah-mudahan dulu buat wanita ini buat Allah. Berikan Tuhan doa wanita. Bangga tak jadi wanita? Bangga enggak? Amin ya, puji Tuhan. Kita dijadikan Allah wanita itu dahsyat ya. Dijadikan Tuhan wanita itu jadi yang luar biasa. Dari wanita lahir ke Tuhan lain ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar buat kebenaran firman Tuhan. Kita bebaskan roh kita ya, supaya Roh Kudus yang mengisi menuntut waktu kita mengerti tentang firman Tuhan. Kita mau tinggalkan segala apapun yang ada di kehidupan kita. Kita mau belajar untuk mendengarkan isi hati Tuhan pagi hari ini. Kita buka bersama dari Mazmur, kita Mazmur 84. Ya, Mazmur 84. Di sana perikopnya rindu kepada kediaman Allah. Dan puji Tuhan, pagi hari ini puji-pujian yang membawa kerinduan yang besar. Ya, puji-pujiannya berbicara tentang kerinduan luar biasa. Inilah pagi hari ini pun kita menyatakan kerinduan kita kepada Allah kita, Allah yang sudah memberikan kita hidup, Allah yang sudah memerdekakan kita menjadi umat pilihan. Ya, sama-sama kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan hanya ayat yang ke-8 saja ya. Kita akan baca secara bergantian, saya ayatnya ganjil. Nanti Bapak Ibu seterusnya dan ayat yang ke-8 kita akan baca secara bersama-sama. Perikopnya di sana adalah rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitim, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allah. Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berpasrah menghadapi Dia. Apabila
Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Sama-sama kita berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya buka masker karena capek, agak sesak kalau pakai masker terus ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar tentang satu Mazmur yang dituliskan oleh Bani Korah. Ya, jadi kitab Mazmur bukan hanya dituliskan oleh Raja Daud, tetapi ada beberapa nabi yang menulis di dalamnya, termasuk di sini adalah Bani Korah. Siapa itu Bani Korah? Kita belajar dulu tentang silsilah Bani Korah. Ya, Bani, arti kata Bani adalah keturunan. Berarti kalau Bani Korah artinya keturunan Korah, gitu ya. Siapa sih Korah? Gitu ya. Kita belajar tentang Korah dulu. Korah kalau kita baca di dalam kitab Bilangan adalah orang Lewi. Waktu itu yang diberikan keturunan Lewi, gitu ya. Keturunan Lewi yang diberikan tugas, ya, tugas untuk mengatur perkemahan bait suci. Jadi kemanapun mereka yang bertugas tuh ya, mengatur perkemahan bait suci, kemudian menyiapkan segala sesuatunya. Ya, tetapi pada Musa, pada waktu kepemimpinan Musa pada waktu itu, mereka termasuk Korah ini bersepakat dengan beberapa orang untuk memberontak terhadap Musa. Kita belajar sekali silsilah atau kita mempelajari dulu tentang siapa si Bani Korah itu. Kenapa mereka bisa menuliskan Mazmur yang begitu luar biasa selain Daud? Kita tahu dulu latar belakangnya, ya. Nah, jadi kalau kita baca di Bilangan 16, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri pelajari. Tapi ada beberapa yang saya perlu sampaikan ya. Kita buka saja dulu di dalam supaya kita tahu apa sih yang dilakukan oleh orang-orang Korah pada waktu zaman Musa. Kita buka dalam Bilangan 16. Ya. Bilangan 16 ayat yang pertama dan ayat yang kedua di saat dikatakan Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi, ya, artinya keturunan Lewi mereka ya, beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak. Ya, perhatikan, untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenama. Jadi Korah beserta dengan orang-orang yang tadi disebutkan di Alkitab itu ya, membawa beberapa orang sebanyak 250 orang Israel untuk memberontak kepada Musa. Apa yang mereka sampaikan kepada Musa? Pemberontakan apa? Ada ketidakpuasan apa dalam diri ataupun hati orang-orang Korah dan beberapa pengikutnya. Ya, di ayat ke-13 dikatakan, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Selanjutnya 14, sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat melalui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Pemberontakan ini yang kudeta, yang katakan bahasa sekarang itu mungkin bahasa militernya benar ya Pak, kudeta ya, pemberontakan atau apa gitu ya, menghimpunkan orang-orang yang sepaham dengan Korah ya. Dan ini dikatakan ternyata Musa itu ya membawa kita membawa kita ke tempat yang nggak nyaman, sementara kita dulu tinggal di tempat kita yang lama, di kota kita yang lama, di negara kita yang lama, daerah kita yang lama, di sana kita enak. Ini dimunculkan oleh Korah dan juga pengikutnya, dan membuat hati bangsa Israel juga, oh iya benar juga tuh ya apa yang dikatakan Korah. Nah, ini pemberontakan yang terjadi. Padahal dikatakan, kalau dikatakan di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-10 di sana dikatakan, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan saudaramu Bani Lewi, dan sekarang kamu pula mau menuntut pangkat imam. Padahal mereka orang Korah ini ya adalah keturunan Lewi yang dikhususkan sebenarnya, tapi mereka ternyata tidak puas dengan apa yang mereka terima. Akhirnya pemberontakan terjadi, dan apa yang mereka terima ketika pemberontakan itu mereka lakukan
baca sendiri dalam Bilangan 16 karena terlalu panjang ayatnya. Ya, ayat yang 31 saya baca ulang. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. 33. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Lompat ayat ke 35. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Mereka menerima ya murka Allah, langsung ditelan bumi hidup-hidup karena pemberontakan yang terjadi. Mereka memberontak kepada Musa. Mereka ada iri hati. Kalau kita baca itu ya, mereka ada iri hati kepada Musa dan Harun. Padahal mereka dikatakan sama-sama orang Lewi, gitu ya. Mereka iri gitu. Kenapa kok sepertinya Musa sama Harun aja yang diperhatikan Tuhan? Kalau kita baca itu ya, ada keiri hatian daripada orang-orang Korah ini, sehingga mereka mengajak beberapa orang yang sepaham, sepikiran dengan Korah ini untuk memberontak Musa. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Mereka yang memberontak menerima hukuman itu. Bumi terbuka, terbelah, dan mereka semua masuk bersama dengan 250 orang. Tetapi di sini, kenapa masih ada Bani Korah? Kenapa masih ada? Ternyata kalau kita baca di dalam Bilangan yang ke-26, ya kita lompat Bilangan 26, ayat yang ke-11, ya, di sana dikatakan, tetapi anak-anak Korah tidak mati. Kenapa anak-anak Korah tidak mati? Padahal seluruh pengikut Korah, ya, dan juga 250 bangsa Israel yang pro dengan Korah, mereka mati. Perhatikan. Tetapi anak-anak Korah tidak mati. Mereka mati di dalam bumi dan juga terbakar oleh api ukupan yang mereka persembahkan. Tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di sini Bilangan 26. Ternyata kalau kita membaca ulang kembali di pasal 16 tadi, orang yang mati adalah orang yang berdiri di antara Korah, berdiri di samping Korah, melingkupi atau berada di keliling Korah dan juga pengikut-pengikut Korah, termasuk orang 250 orang Israel tadi. Kenapa tidak mati? Kalau persepsi saya, pemikiran saya berarti mereka anak-anak Korah tidak berdiri. Karena kan Tuhan menyuruh, kalau Bapak Ibu baca, Tuhan menyuruh mereka yang pro sama dengan Korah berdiri dengan Korah yang mempunyai Musa sebagai nabi yang diutus, orang yang diwarapi Tuhan, yang dipersiapkan Tuhan sebagai pemimpin bagi mereka, ikut Musa. Kalau saya persepsikan, kenapa mereka tidak mati? Pastinya mereka bukan orang yang ikut ataupun yang pro dengan ayahnya. Ya, jadi keturunan Korah ini kan kalau pada zaman Korah ini ada dari zaman Musa, Bani Korah gitu ya. Dari zaman Musa sampai kepada zaman Daud. Nanti kita akan baca juga di 1 Tawarik ada. Mereka dijadikan sebagai pemimpin, katakanlah pemimpin puji-pujian dalam pertemuan jemaat, dalam tema suci. Ya, mereka tidak pro, saya kembali lagi, mereka tidak pro, mereka tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Korah, walaupun itu ayah mereka. Mereka tetap berpihak kepada Musa. Makanya kemudian keturunan-keturunannya dari Musa sampai pada Daud ini berapa keturunan gitu ya. Jadi ini berarti cicit-cicitnya barangkali ya, cicit-cicitnya yang sudah menulis Mazmur, kitab Mazmur tadi. Ya, supaya jangan salah, coba kita baca dulu dalam 1 Tawarik. Mereka dijadikan apa gitu ya? Dalam 1 Tawarik, ya, pasal 6 ayat yang ke-31. Ya, inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian Tuhan nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat. Ayat 30. Ayat 30.
Langsung ayat 31. Ya terus saja. 31. 32 lanjut. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan mereka, melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Lanjut 31. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat, ialah Heman, penyanyi itu anak Yoel bin Samuel. Bani Kehat ini adalah dari orang-orang Korah gitu ya. Coba kalau kita baca lagi kembali di pasal 16. Ini orang-orang Korah. Ya, Bani Kehat itu orang-orang Korah itu berasal dari Bani Kehat gitu ya. Jadi mereka yang dipersiapkan oleh Daud, Raja Daud untuk memimpin puji-pujian ya dalam rumah Allah, dalam kemah Tuhan. Karena kalau saya saya buka searching itu orang-orang Korah ini yang mereka pandai bermain musik dan juga bernyanyi. Nah, makanya mereka dipakai di rumah Tuhan. Nah, saya mau bawa ini adalah maksud saya bawa ini supaya kita memahami bahwa masa lalu boleh mungkin kita ada di keturunan atau nenek moyang kita adalah orang yang memberontak. Di sini yang dilihat memberontak nenek moyang mereka. Tetapi mereka tidak menjadikan ini sebagai alasan untuk mereka tidak menjadi penyembah Tuhan. Saya tertarik dengan Mazmur 44. Ini Mazmur yang ditulis juga, ya. Jadi ketika mereka menulis Mazmur 48 bukan berarti hidup orang Bani Korah atau orang keturunan Korah ini sudah nyaman. Enggak, coba kita baca dalam Mazmur yang ke-44 ya. Sebentar. Mazmur 44 ayat yang ke-14. Nah, sampai 17 nanti ya. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami. Ada intimidasi ya. Mereka menuliskan ini. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Terus ayat 16, sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku dan malu menyelimuti mukaku karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Artinya pasti banyak ini ya kata-kata mungkin orang-orang yang ini mungkin bahasa gampangnya begini. Pinamusti ini orang-orang Korah gitu ya. Siapa sih mereka, nenek moyang mereka orang pemberontak, orang berdosa, mati di telan bumi. Mungkin begitu ya. Kata-kata intimidasi yang mereka dengar dari orang-orang ya ataupun dari sebangsanya yang bukan keturunan Korah. Mereka mengintimidasi. Tetapi lihat ayat yang ke-18. Ayat 18. Semuanya inilah menimpa kami. Tetapi, lihat kata-kata mereka ya. Tetapi kami tidak melupakan engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu. 19. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan. Luar biasa nih hati-hati keturunan daripada Korah. Walaupun mereka mungkin melihat bagaimana gitu ya, nenek moyang mereka dulu memberontak, orang yang memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada pemimpin. Mati mereka bukan mati yang terhormat, tetapi mereka tidak mau terkurung dengan intimidasi apapun yang disampaikan oleh orang-orang yang bukan sebangsa mereka atau bukan yang keturunan mereka. Mereka terima tiap hari, nggak nyaman. Nyaman nggak kalau kita terus dikata-katain? Nggak nyaman ya. Tetapi lihatlah bagaimana hati mereka sampai mereka akhirnya menulis di Mazmur yang kita baca tadi, ya, di Mazmur yang ke-84. Ketika saya membaca ini dalam ayat yang kedua dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu Tuhan, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur. Bayangkan ketika mereka, saya membayangkan ketika mereka menulis katakan jiwaku hancur. Jiwa itu berbicara tentang apa? Tentang perasaan mereka. Rindu yang begitu berat, cinta yang begitu luar biasa kepada Allahnya. Makanya walaupun dikatakan
mereka kepada Allah. Betapa besarnya kasih mereka kepada Allah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ini berbicara tentang sebuah hubungan yang sangat erat. Sebuah hubungan yang sangat dekat kepada Allah. Manusia saja, laki-laki dan perempuan. Bagaimana kalau kalian yang masih muda mungkin saat ini masih menjalin hubungan? Rindu yang berat itu bagaimana merasakannya? Rasanya kalau bisa sesaat sedetik ada di depan, bertemu, saling melepaskan rindu. Benar? Inilah yang dirasakan oleh Bani Korah itu kepada Tuhan. Dia tidak mengingat masa lalunya, dia tidak mengingat keturunan siapa mereka. Tapi yang dia tahu, Allah mengasihi mereka. Makanya dikatakan, jiwaku hancur, hatiku merana, barangkali dikatakan, perasaanku gunah, pikiranku tidak membentuk kacau, aku rindu sekali, aku mau datang, aku mau terus dekat dengan Tuhan. Ini berbicara tentang hubungan yang dekat, kemelekatan dia, kemelekatan mereka, kemelekatan kita kalau kita punya perasaan yang sama seperti orang Bani Korah ini. Kita rindu senantiasa duduk, kita rindu senantiasa memuji Tuhan. Bukan berarti setiap saat kita harus duduk di gereja, tidak. Tetapi bagaimana hubungan yang dekat melekat kepada Tuhan dari keseharian hidup kita. Bagaimana hati kita mau memuji Dia, menyembah Dia. Dalam apapun pergerakan hidup kita melakukan itu. Seperti dikatakan dalam Yohanes 4 itu ya, akan datang apa? Pemuji dan penyembah dalam roh dan kebenaran. Benar? Dalam roh dan kebenaran, tidak berbicara tentang bahasa roh, tidak. Tetapi bagaimana roh kita yang senantiasa connect dengan roh ayah Allah. Kita mau berjalan bersama dengan Dia. Apapun itu, kita nggak mau pandang lagi masalah yang ada di depan kita. Kita nggak mau tahu lagi penderitaan yang ada di depan kita. Kita nggak mau tahu lagi pencobaan apa yang sedang kita gumuli saat ini. Tetapi hati kita, jiwa kita, roh kita terus rindu untuk datang kepada Tuhan. Rindu untuk bersekutu dengan Allah. Karena betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Dia yang memelihara kita sampai detik ini. Kalau bukan Dia, kita tidak akan bisa melalui hari-hari kehidupan kita. Sekali lagi, kemelekatan dan kedekatan bukan sekedar dekat, tapi melekat erat kepada Tuhan. Itu yang dirasakan oleh Bani Korah. Mereka tidak mau pandang dari keturunan mereka. Apa daripada keturunan siapa mereka? Tidak. Jadi apapun yang ada di depan kita, jangan kita terintimidasi dengan apapun dalam hidup kita yang membuat hati kita semakin jauh daripada Tuhan. Kita mau tinggalkan itu semuanya, tapi kita mau datang kepada Tuhan dan tersungkur kaki. Kita katakan, Tuhan, aku berharga di mata-Mu. Aku berharga di mata-Mu, Tuhan. Aku mau cinta-Mu. Aku mau cinta-Mu, Tuhan. Ini luar biasa yang Bani Korah. Saya membaca ayat ini, pasal ini betul-betul hanya tetesan air mata. Bisakah saya seperti Korah, Bani Korah ini, yang senantiasa tergetar jiwa, rohnya, karena rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Ya, sekali lagi, kedekatan dan kemelekatan kita kepada Tuhan, inilah yang akan membawa kita mengalami perjumpaan, masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi hadirat tidak berbicara tentang tempat. Yang kita berkata hanya di dalam gereja, hanya di dalam gedung tempat ibadah ada hadirat Tuhan. Tidak. Tapi ketika kita terus melekat, disitulah hadirat Tuhan itu ada. Kita akan merasakan terus bagaimana kegetaran cinta Tuhan pada kita. Dalam kehidupan keadaan apapun itu, sedang bergerak apapun, kita melakukan kegiatan apapun itu, hadirat Allah menyertai kita. Amin. Tergantung kita mau merespon gak hadirat Tuhan itu.
hadirat. Jadi jangan katakan hadirat itu berbicara tentang konek kita, pribadi kita dengan Allah kita. Nggak tergantung kepada orang lain. Ya saya belajar. Semakin kesini saya semakin saya mau belajar tentang ini. Jadi jangan kita sekarang berkata, aku nggak merasakan apa-apanya. Karena pemimpin pujiannya begitu, karena pembawa firman-Nya begitu, karena pemain musiknya. Yang merasakan hadirat Allah pribadi kita. Amin. Hubungan kita dengan Allah kita. Apakah kita batin kita, roh kita terkonek dengan Dia. Kalau kita terkonek dengan Dia, siapapun kita tidak akan lagi peduli dengan mereka. Yang kita pedulikan adalah Dia yang berdiri di depan kita. Jadi jangan bilang hanya di gereja dan tidak. Dalam keseharian hidup kita sedang masak. Saya jujur, kadang-kadang saya sedang masak, saya memuji Tuhan, saya sambil menyembah Tuhan. Air mata saya menetes. Ini kegetaran yang luar biasa. Saya sering kali mengalami itu. Kalau hati saya rindu, saya putar itu puji-pujian sambil saya masak. Karena saya tidak mau ketika saya masak pikiran saya kemana-mana. Begitu juga kadang saya berkendaraan. Dulu saya nggak pernah pahami akan hal ini. Setiap saya naik motor mesti ngantuk. Ke Banjarmasin mesti ngantuk. Kadang-kadang bisa saja hampir jatuh. Tapi saya lawan itu masa ketika saya mendengarkan bahwa pujian, bahwa menyembah. Benar, saya rasakan itu hadirat Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang bisa menetes dan air mata betapa Tuhan itu luar biasa. Dahsyatnya cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Dahsyat sekali. Jadi jangan sia-siakan cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita mau terus mendekat kepada Dia. Ya, ayat selanjutnya bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah ya Tuhan semesta alam. Maka dikatakan burung pipit saja, burung layang saja, mereka rindukan rumah Tuhan. Mereka menaruh sarang mereka untuk anak-anak mereka. Ini ilustrasi gitu ya, perumpamaan. Burung yang kecil saja mereka mau, rindu. Burung seekor burung, apakah lagi kita yang senantiasa dipeliharanya dengan kasih setianya. Yang kelima, berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Yang diam di rumahmu tidak bersini. Saya mau memberikan kita sama-sama memahami. Diam di rumahmu bukan berbicara tentang sebuah tempat sekali lagi. Rumah di sini berbicara tentang hubungan kita. Hubungan kita dengan Allah kita. Roh kita adalah rumah kediaman Tuhan. Amin. Ketika kita benar-benar membuka hati kita, Roh Allah bekerja. Di situ dikatakan kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang tidak akan pernah kita bisa dapat dari dunia ini. Berbeda dengan bahagia ketika engkau menerima amplop. Bahagia, wow aku dapat amplop. Ketika mendapat hadiah, wow aku mendapat hadiah. Tapi bahagianya itu apakah kekal? Ketika duitnya habis, tetap bahagia? Paling kan aduh uangnya udah habis. Hilang bahagia. Tetapi bahagia yang sejati adalah ketika benar-benar kita membuka hati kita dan membiarkan Roh Allah itu mendiam, berdaulat dalam hati kita. Koneksi kita terus dengan Tuhan. Kemelekatan kita terus dengan Tuhan dan tidak ada tergantikan. Maka di sini dikatakan, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Memuji-muji bukan berarti kita harus bernyanyi setiap hari. Nanti orang bilang, wah ini ada apa? Di jalan-jalan mungkin bernyanyi-nyanyi tanpa ngomong, di rumah bernyanyi-nyanyi karena kita mau nurut. Bukan itu. Tapi memuji-muji Tuhan, ya kita harus membawa ini kepada hal-hal yang rohani, gitu ya. Memuji Tuhan bagaimana kita sikap hidup kita, gaya hidup kita yang mencerminkan kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Ini namanya kita sedang memuji-muji Tuhan. Ketika kalau hari ini perkataan kita mendukakan orang lain, apakah itu kita sedang memuji nama Tuhan? Tidak. Ketika kita dengan perkataan kita mendukakan orang lain, berarti kita juga sedang mendukakan Roh Allah dalam hidup kita. Kita menjadi batu sandungan bagi orang lain.
memuji-muji itu kita bernyanyi rohani itu bukan. Bernyanyi rohani genjreng-genjreng. Sini ini saya pengalaman yang pernah saya lihat, ya. Yang pernah saya lihat dan perhatikan. Menyanyi pakai lagu-lagu rohani tapi sambil minum minuman keras. Apa itu yang namanya memuji-muji Tuhan? Enggak. Bahkan saya pernah mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang menyaksikan gitu ya. Ketika dia naik taksi, angkot, dia katakan, ditanya oleh hamba Tuhan ini, kenapa kamu tidak beribadah, tidak bergereja? Oh, saya biarpun tidak ke gereja, tapi saya terus memuji nama Tuhan. Dalam keadaan mabuk pun saya memuji nama Tuhan. Bayangkan. Apa itu yang namanya memuji nama Tuhan? Bukan. Tapi bagaimana sikap hidup kita yang senantiasa menyenangkan hati Allah. Seringkali memang saya juga jujur katakan, seringkali juga saya tidak memuji Tuhan. Karena apa? Sering ada kemarahan, sering ada kejengkelan, sering ada kekecewaan. Tapi ketika itu ada, saya mau cepat-cepat berdamai, saya mau cepat-cepat Tuhan, aku tidak mau tinggal dalam area ini. Tadi katakan marah boleh? Orang Kristen boleh marah enggak? Coba tanya. Orang Kristen boleh marah enggak? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Saya waktu mengikuti webinarnya Pak Dokter siapa dia dari BPH kan, kegiatan dari BPH. Pak Dwi Dokter Dwijo Saputo. Dikatakan kadang-kadang dia orang Kristen gini ya, pemahamannya tentang buah roh kan bisa dikatakan apa? 9 buah roh itu penguasaan diri gitu ya, ada gitu kan? Mengasihi. Ini kadang-kadang berpegang pada ini lalu kita nggak boleh marah. Pendam di sini yang lebih bahaya menjadi apa? Penyakit dalam tubuh kita. Dendam menempel, kecewa membekas. Tapi ketika kita luapkan marah-marah kita ini karena satu hal yang bertentangan dengan sikap kita. Kita boleh marah, ungkapkan saya marah, saya nggak setuju, gitu ya. Saya tidak setuju dengan sikap Anda, saya tidak suka. Boleh. Yang tidak boleh itu kita tambahi dengan awalan apa itu? Pemarah, yang nggak boleh. Kalau namanya pemarah berarti tukang marah, benar kan? Pemarah berarti tukang marah, penipu berarti tukang tipu. Nah yang ini yang nggak boleh, ya, yang ini yang nggak boleh. Sedikit saja marah, itu namanya tukang marah, pemarah. Nggak ada apa-apa, nggak ada angin papan balik, marah. Itu namanya pemarah, kan begitu. Ya, jadi marah boleh, tetapi cara kita mengungkapkan marah kita itu seperti apa? Ya, itu. Jadi kita kembali lagi saya katakan tadi, memuji-muji Tuhan tidak berbicara tentang kita terus-menerus bernyanyi, mengeluarkan lirik itu memang betul bisa. Ya, tetapi jangan itu jadikan kita terus-terusan dikatakan memuji lalu terus-terusan, bukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana sikap hidup kita menjadi orang percaya. Sikap hidup kita menjadi umat Kristus. Kita menjadi berkat, kita menjadi teladan. Kata-kata kita bukan lagi kata-kata menyakitkan hati orang lain. Mungkin selama ini kita sering kali berkata kasar, tanpa sadar. Nah sekarang kita mau pahami itu. Ketika kita sedang mendukakan orang lain dengan sikap perkataan kita, berarti kita juga sedang melukai Allah kita. Kalau kita ingat akan itu, kita katakan aku tidak mau Tuhan. Karena Tuhan saja sangat mengasihi aku. Kenapa aku harus berbuat demikian kepada orang lain? Selanjutnya, ayat yang ke-6, berbahagialah manusia kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Kata ziarah di sini kita harus pahami, bukan ziarah kepada kuburan-kuburan biasa. Waktu saya memahami ini saya juga bingung, ziarah apa? Apakah ke pemakaman? Tidak. Maksud ini kalau saya membaca dari terjemahan yang lain, di sana dikatakan bahwa kata ziarah itu adalah mengikuti langkah-langkah Tuhan. Amin. Ya, jadi saya dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Dikatakan ya, dalam engkau ada di dalam Tuhan. Yang berhasrat, yang rindu. Berhasrat itu kan artinya rindu. Menaruh keinginan di dalam batin ini, ya, untuk apa? Mengadakan ziarah. Mengadakan mau berjalan mengikuti langkah-langkah Tuhan. Mau mengikuti pikiran-pikiran Tuhan. Mau mengikuti hati
benar mengampuni kita. Amin. Dia mengampuni segala dosa kita. Tapi satu hal yang harus kita tahu, pengakuan dosa harus disertai dengan pertobatan. Amin. Kita ingat cerita siapa? Sakius ya. Saya sering kali kepleset ngomong Lazarus. Sakius. Karena sama Us katanya. Pertobatan Sakius itu luar biasa. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia katakan apa yang sudah dia perbuat, dia akan kembalikan lebih. Bayangkan. Nah ini pertama. Jadi ketika kita mengaku dosa, bukan berarti kita mengaku dosa. Tuhan, aku sudah berdosa, tadi sudah menyakiti hati orang, aku sudah berkata kasar dengan orang. Tetapi kita tidak meminta maaf kepada orang itu. Gak ada namanya itu pertobatan. Belum itu namanya pertobatan. Pengakuan dosa harus disertai dengan pertobatan nyata dalam hidup kita. Teladan yang kita contoh adalah si Sakius ini. Supaya nyata hidup kasih Kristus dalam hidup kita. Supaya nyata kemuliaan Kristus ada dalam kehidupan kita. Ya. Seringkali kalau saya dulu pernah apa gitu ya, saya mengakui ada kesalahan saya buat dengan suami. Karena saya tidak izin. Karena saya saya pikir nggak apa-apa, tapi ternyata itu membuat hati tidak nyaman. Saya minta ampun sama Tuhan dan saya datangi. Saya bilang saya minta maaf, saya tidak akan ulangi itu lagi. Walaupun mungkin pemikiran saya nggak salah apa yang saya buat, tapi ternyata itu melukai hati suami. Saya datang dengan membesar hati, dan sejak itu saya tidak mau lagi melakukan hal itu. Saya belajar untuk mengerti tentang perasaannya. Saya belajar tentang mengerti perasaannya. Saya belajar, walaupun saya belum bisa mencapai hal kesempurnaan, tapi saya sedang belajar untuk itu. Ya, supaya kita mendapatkan sungguh-sungguh dikatakan berbahagia. Kata berbahagia bukan berbahagia yang sekedar sesaat, tetapi berbahagia sampai kita menemui, berjumpa, mengalami perjumpaan yang indah dengan Allah kita. Seterusnya, apabila melintasi lembah Baka, mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Melewati lembah Baka berbicara tentang hal yang tidak nyaman. Ya, kalau saya sekali lagi beruntungnya kita ada Google ya. Jadi kita bilang nggak punya buku banyak, buka aja terus searching. Apa itu lembah Baka? Lembah Baka berbicara tentang hal yang tidak nyaman, kekeringan lebih daripada padang gurun. Nggak ada apa-apa, nggak ada kehidupan di sana. Tetapi dikatakan orang yang benar-benar melekat dekat erat dengan Tuhan, berbicara tentang hubungan intim dan sikap pribadi yang benar dengan Tuhan. Dikatakan apa? Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Amin. Dimanapun kita berada, ketika kemelekatan kita, kedekatan kita dengan Tuhan, di situ pun kita akan merasakan bahwa lembah Baka itu menjadi lembah yang bermata air. Kehidupan yang dapat membangkitkan gairah hidup kita. Karena kita percaya pemeliharaan Tuhan itu nyata terus menerus dalam hidup kita. Saat ini kita berada pada satu kondisi yang tidak nyaman. Mungkin dalam kondisi dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, seolah-olah nggak ada lagi kehidupan, seolah-olah hati ini sudah nggak ada rasa gitu ya. Katakanlah sudah nggak ada rasa. Tapi ketika kita melekat erat dekat dengan Tuhan, di situ kita akan merasakan bagaimana kehidupan yang indah itu. Tuhan akan ubahkan semuanya. Tuhan akan mampukan kita bergerak dalam masa itu. Tuhan akan mampukan kita bergerak dalam kondisi yang tidak nyaman itu. Amin. Ini yang saya rasakan. Saya sekali lagi bukan untuk menonjolkan diri saya, tidak. Tetapi saya mau katakan benar ketika kita melekat dan dekat erat dengan Tuhan. Apapun itu kondisi yang gak nyaman. Sekali lagi kita bisa berada pada kondisi sedih, boleh. Kita berada kondisi marah, bisa. Tetapi tidak tinggal terus dalam kondisi itu. Karena apa? Karena kita mau menyenangkan hati Allah kita. Amin. Kita mau menyenangkan hati Allah kita. Gak ada lagi yang kita mau senangkan selain hati Allah kita, yang sudah berikan kita hidup dan akan menjadikan hidup kekal itu, mengalami perjumpaan di Yerusalem baru itu. Itu yang kita kejar dalam hidup kita. Bukan hal-hal yang menyenangkan secara daging, materi-materi apapun. Kita butuh materi. Butuh. Ada yang gak butuh materi di sini? Kalau ada yang gak butuh, kita perlu dibawa dia ke dokter.
Ada apa dengan diri? Tapi jangan mengikatkan hati kita kepada materi yang bersifat sementara itu. Lekatkanlah hati kita kepada Sang Punya materi itu. Amin. Maka Dia yang akan memelihara. Tuhan katakan cukup. Aku akan mencukupkan. Aku akan menyediakan yang engkau perlu dalam kehidupan. Itu luar biasa. Jadi dikatakan mereka akan membuat jadi lembah baka itu menjadi tempat yang bermata air, hanya tempat yang memberikan kehidupan, tempat yang memberikan kita kebahagiaan, tempat yang memberikan kita pengharapan yang luar biasa. Sakit apapun, masalah apapun, penderitaan apapun, cercaan apapun, intimidasi apapun, tidak akan membuat kita menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kemudian dikatakan ini ending ini tujuan daripada mereka ya, daripada Bani Korah. Dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka terus berjalan di sini. Saya mau bawa kita kepada pemahaman rohani. Bukan berarti kita terus mendatangi rumah Tuhan dengan berjalan, bukan. Tapi bagaimana pergerakan roh kita mengikuti pergerakan Roh Kudus itu. Amin. Kita tak melihat memang Roh Kudus itu tidak, tetapi Roh Kudus itu yang terus memimpin kita. Ketika kita tahu itu salah, ditegur, kita sadar, oh iya saya salah. Kemudian kita mengikuti teguran Roh Kudus dan tidak melakukan. Itu artinya kita sedang bergerak, berjalan bersama dengan tuntunan Roh Kudus. Berjalan akan terus semakin kuat dan semakin kuat. Sampai apa dikatakan? Hendak menghadap Allah di Sion. Ini luar biasa. Mereka Bani Korah gak memandang bagaimana silsilah mereka. Mereka tidak mau lihat hal itu. Yang mereka mau adalah bagaimana Allah mencintai mereka. Supaya mereka bisa datang menghadap Allah di Sion. Sion kalau pada perjanjian lama berbicara tentang benteng. Dan kota yang kota yang berada di antara benteng itu disebut dengan kota Sion. Atau dikatakan lebih lagi di sana kota Daud. Yerusalem itu berada di kota Yerusalem. Tetapi dalam perjanjian baru, kalau kita baca dalam Ibrani 12 ayat yang ke-22, coba saya akan Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang mulia. Jadi Sion, Bukit Sion berbicara tentang Yerusalem surgawi itu. Jadi ketika kita berjalan dengan Tuhan, berjalan bersama dengan pergerakan Roh Allah, kita akan semakin kuat, kita tidak akan jatuh, kita akan berlari semakin kencang, kita tidak akan terjatuh. Situasi apapun yang ada di depan kita akan terjang, kita akan melewatinya bersama dengan tuntunan Roh Kudus. Maka kita akan mengalami yang namanya Yerusalem surgawi. Kita nggak usah berpikir dulu tentang kelak, tetapi saat ini Yerusalem surgawi berbicara tentang dikatakan kebahagiaan tadi. Bapak kami apa dikatakan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita minta kerajaan Allah datang dalam kehidupan kita. Dia yang memerintah, karena kita mempersilahkan. Makanya kita jangan jadikan diri kita sebagai pemimpin hidup kita, tapi jadikanlah Kristus sebagai pemimpin hidup kita. Amin. Karena seringkali kita akan menjadikan diri kita sendiri pemimpin. Kita yang mengatur kita sendiri. Mau melakukan sesuatu, nanti ada kapan-kapan saya akan bagi. Ternyata ketika kita tidak mengikuti aturan Tuhan, kita menjadikan diri kita pemimpin. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam segenap aspek. Kita dikatakan adalah pemberontak. Ya, ketika kita sedang tidak melibatkan Tuhan saja dalam pergerakan hidup kita, ternyata kita sedang memberontak dengan Tuhan. Jadi hati-hati ya. Jadi jangan lagi. Jadi ketika kita dikatakan ya Bukit Sion tadi berbicara tentang Yerusalem surgawi, kita makin kuat. Kita mengalami yang namanya hadirat. Kembali lagi ya. Kembali kita merasakan hadirat Allah dalam hidup kita. Kita akan semakin kuat di dalam Dia. Ya, kita akan semakin kuat di dalam Dia. Itu
luar biasanya kasih Tuhan. Ya, makanya saya suka sekali dengan perkataan Nabi Habakuk. Ya, saya sering dan itu menjadi apa ya, ayat menjadi keren. Habakuk 3 ayat 17. Coba tayangkan ayatnya. Habakuk 3 ayat 17. Nah, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Seterusnya, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, berliar-liar di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Berliar-liar di dalam Allah yang karena keselamatan kita terima. Amin. Ini yang harus kita jaga. Jadi kita menjadi anak Allah tuh kita katakan sekalipun, bukan seandainya. Seandainya aku tidak sakit, seandainya aku banyak duit, seandainya aku orang kaya, aku akan no. Tapi sekalipun aku tidak kaya, sekalipun aku menderita, sekalipun aku diterpa sakit penyakit, tetapi aku akan terus beria-ria karena Tuhan sudah menyelamatkan aku. Amin. Ini yang dasar. Ini ayat betul-betul menggetarkan. Saya belajar dari ayat ini. Penderitaan demi penderitaan tidak lepas daripada kehidupan kita. Penderitaan akan hilang ketika kita masuk dalam lubang 2x2 barangkali. Stop di situ. Tapi nanti penderitaan kalau kita nggak melakukan apa-apa kehendak Tuhan, penderitaan lebih dahsyat bagi kita terima. Karena segala sesuatu hidup kita akan kita pertanggungjawabkan dengan Tuhan. Amin. Jadi ini kita belajar dari Korah pagi hari ini, supaya kita belajar semakin kuat, berjalan semakin kuat dengan Allah, dengan Roh Kudus itu. Yang pertama, melekat dan dekatlah. Dekat dan lekatlah kepada Allah kita. Yang kedua, kita nggak peduli dengan keadaan lingkungan kita. Yang kita tahu adalah persiapkan diri kita pribadi dengan Allah kita. Ya. Dan yang ketiga, kita harus punya visi yang jelas dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tujuan kita apa? Untuk menjadi orang percaya kepada Kristus, bukan menjadi orang Kristen, tapi menjadi percaya kepada Kristus. Supaya kita punya yang namanya meraih yang namanya Sion, surga apa namanya, Yerusalem surgawi itu. Ya, ini firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Ayat terakhir sebagai ayat masih ayat terakhir kita. Kita buka Efesus 6. Ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu apa? Kuat. Kuat tidak berbicara tentang fisik yang besar. Wah, pergi nge-gym, motor awak. No. Tapi hatinya kemen. Sedikit dapat masalah, nangis, kecewa, nggak datang kepada Tuhan, nggak bisa memuji nama Tuhan, nggak melayani Tuhan. Hati-hati, ya. Kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, bukan kekuatan kita ya, tapi kekuatan kuasanya. Dia akan memampukan kita melalui hari-hari kehidupan kita. Ini firman Tuhan yang saya bisa bagikan pagi hari ini. Saya terbatas untuk menyampaikan isi hati Tuhan, tapi saya selalu akan katakan, Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk memberikan firman-Nya, menjelaskan firman-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian kita lebih baik satu hari dalam rumah Tuhan. Haleluya. Puaskan setiap hati kami saat ini Tuhan. Puaskan setiap roh kami saat ini. Lalu kau terima yang besar untuk kami terus menghadap hadirat, untuk kami terus berseru dengan Engkau, untuk terus kami memuji-muji Engkau. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kerinduan kami, Bapa. Dengarkanlah kerinduan kami yang masuk dalam hidup kami, Bapa. Haleluya. Sekarang kita katakan sama-sama dengan hati yang Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuji, disembah, diagungkan. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat dan syukur kami kembalikan kepada Engkau layak, Engkau layak dipuji, Engkau layak diberikan. Haleluya, haleluya. Silakan pada kami untuk dalam doa syafaat. Amin.